Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianus Aniskaka, NIM 241552018155453 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah, Pancasila dalam perspektif ideologi, Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila merupakan dasar Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yang menjadi landasan ideologi, moral, dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Pancasila telah berkembang melalui berbagai proses perjuangan dan perdebatan dalam sejarah Indonesia, terutama dalam masa perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara setelah kemerdekaan. Latar belakang sejarah pembentukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali dicetus oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada saat itu, Indonesia berada dalam proses menentukan dasar negara yang akan mengikat seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, agama, dan latar budaya yang berbeda. Proses pembentukan Pancasila dapat dilihat dalam beberapa tahap penting sebagai berikut. Sidang BPUPKI 1945 pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya nilai-nilai luhur yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Gagasan ini disambut oleh anggota BPUPKI dan dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang berikut. Perdebatan dalam BPUPKI. Dalam perdebatan tersebut, berbagai kelompok ideologi mengajukan pandangan mereka mengenai dasar negara. Beberapa kelompok mengusulkan negara berdasarkan agama Islam atau Kristen, sementara kelompok lain lebih memilih pendekatan sekuler atau berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia. Perdebatan ini menghasilkan suatu kesepakatan tentang Pancasila yang mencerminkan konsensus sebagai kelompok. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sebelum pembahasan mengenai dasar negara berakhir, terjadi kesepakatan dalam Piagam Jakarta yang mengatur dasar negara yang lebih spesifik, termasuk penambahan sila pertama dengan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Namun setelah pro dan kontra di kalangan berbagai pihak, terutama terkait dengan keberagaman agama, frasa tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam teks final proklamasi kemerdekaan dan pembentukan negara setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai prinsip dasar ideologi, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah. Secara historis, Pancasila muncul sebagai sintesis dari berbagai pemikiran politik, budaya, dan agama yang berkembang di Indonesia pada masa itu. Berikut adalah interpretasi dari 5 sila Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan nilai spiritual yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moralitas dan kehidupan dalam konteks sejarah Indonesia. Ini adalah jawaban atas pluralitas agama yang ada di Indonesia, yang meyakini bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki beragam agama, semuanya mengakui adanya Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia
dan martabat manusia. Dalam konteks sejarah, ini mengingatkan pada perjuangan kemerdekaan yang memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Indonesia dari penindasan kolonial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia pada masa itu adalah negara yang baru merdeka dan membutuhkan dasar yang kuat untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda. Indonesia yang ingin membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan sejahtera. Pancasila menjadi penegasan bahwa perjuangan tersebut bukan hanya berakhir dengan kemerdekaan fisik, tapi juga dengan pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks sejarah, Pancasila merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia yang mencerminkan konsensus bangsa tentang bagaimana mereka ingin hidup bersama sebagai sebuah negara yang pluralistik dan demokratis. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti perdebatan agama, budaya, dan suku bangsa, Pancasila dalam perspektif ideologi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan ideologi yang memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pengembangan sistem pemerintahan, kehidupan sosial, dan kebudayaan di Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dalam perspektif ideologi, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai pandangan hidup, pedoman dalam bertindak, dan landasan moral bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila memberikan pedoman dalam menentukan arah pembangunan negara yang adil, sejahtera, dan kedaulatan, serta sebagai penentu kebijakan negara dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka karena dapat diterima oleh berbagai kalangan dan tidak membatasi perkembangan pemikiran dalam kerangka ideologi itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan peradaban tanpa kehilangan esensinya. Hal ini membuat Pancasila relevan dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika politik. Ketiga, Pancasila dan nilai-nilai demokrasi. Pancasila dan nilai-nilai demokrasi. Pancasila menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai nilai dasar dalam ideologinya. Hal ini dicerminkan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, Pancasila menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat mengandung nilai-nilai integrasi dan kesatuan bangsa. Dalam kajian filsafat politik, sila ini bisa dilihat sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keberagaman Indonesia sebagai kekuatan yang memperkaya, bukan sebagai ancaman. Persatuan dalam hal ini bukan hanya bersifat politik, tetapi juga mencangkup dimensi sosial dan budaya, di mana setiap individu dan kelompok merasa terikat dalam ikatan berbangsa yang satu. Demokrasi. Yang kelima, demokrasi dan kebijaksanaan dalam filsafat politik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menekankan prinsip demokrasi yang dilandasi oleh kebijaksanaan dan musyawarah.
Dalam kajian filsafat politik, ini berkaitan dengan ide pemerintahan yang demokratis, di mana keputusan-keputusan penting diambil melalui dialog dan musyawarah bersama, dengan tujuan mencapai mufakat dan keadilan sosial. Keenam, keadilan sosial dalam filsafat ekonomi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kajian filsafat ekonomi, ini terkait dengan prinsip keadilan distributif yang menginginkan agar sumber daya dan kekayaan negara dibagi secara merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati kemakmuran yang adil dan berkelanjutan. 7. Pancasila dan filsafat nasionalisme. Pancasila juga bisa dianalisis dalam konteks filsafat nasionalisme. Sila-sila dalam Pancasila dengan penekanan pada persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial mencerminkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia yang berdasarkan pada semangat berbangsa yang eksklusif. Filsafat nasionalisme Indonesia tidak semata-mata menekankan pada identitas etnis atau rasial tertentu, tetapi lebih pada semangat kebersamaan yang didasari oleh Pancasila. 8. Pancasila sebagai prinsip etika politik. Secara lebih luas, Pancasila juga dapat dipahami sebagai prinsip etika politik yang mengarahkan tata kelola negara untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Pancasila mengajarkan bahwa politik harus dilandasi oleh moralitas, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam perspektif filsafat politik, Pancasila mengkritik ideologi-ideologi yang lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang-orang atau kelompok, dan mendorong pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak. 9. Pancasila dalam konteks pluralisme dan toleransi. Sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman budaya, agama, suku, dan ras, Pancasila juga dipandang sebagai landasan pluralisme. Dalam filsafat sosial, Pancasila mengajarkan bahwa keberagaman adalah suatu kenyataan yang tidak hanya harus diterima, tetapi juga dihargai dan dijaga sebagai aset bangsa. Sikap toleransi sebagaimana tercermin dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kunci untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.